Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Khoridatul Baya dari MA Hasan Munati, dan di sini saya juga ditemani oleh Bapak Sulaiman selaku guru juga di MA Hasan Munati. Beliau juga salah satu tim multimedia dan pengembangan pendidikan madrasah ganda yang setara dengan PSG. Jadi di MA memang memiliki program unggulan, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Biar tidak kalah dengan perkembangan zaman saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kegiatan kita selama bulan Ramadan, podcast seperti ini juga merupakan salah satu pengembangan yang dimiliki oleh siswa-siswa kami, begitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Oke. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijaga puasa kita selama bulan Ramadan. Amin. Sebelum itu kita akan membahas terkait dengan fadilah ilmu, bagaimana kita sebagai muslim ini tetap mencari ilmu tanpa mengenal usia. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Apalagi saya rasa di semua sektor pendidikan ketika bulan Ramadan pun mereka melakukan kajian-kajian ilmu, pondok Ramadan yang sering kita kenal ya. Di situ kita kajian kitab, kita membahas terkait ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya, gitu Pak ya. Betul. Oke, sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kita bersama Pak Sulaiman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Puasanya gimana Pak? Alhamdulillah masih diberi lancar. Alhamdulillah masih diberi lancar ya. Meskipun cuaca sedikit berubah-ubah ya, begitu ya. Betul, Oke. betul. Ya Pak, kita kali ini akan membahas terkait dengan fadilah ilmu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, sebelum itu simak terus kegiatan-kegiatan tematiknya kita selama bulan Ramadan, begitu ya teman-teman. Oke Pak, kita langsung aja ya. Bagaimana sebagai seorang muslim kita terus untuk mencari ilmu ya. Bahkan manusia itu juga akan tinggi ketika ilmu itu digunakan, begitu ya. Betul. Terkadang banyak orang yang ilmunya pergi kemana-mana, pengalamannya banyak, tapi beliau sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Ada ya Pak ya Kak, orang-orang yang seperti itu ya Pak ya? Ya, banyak sekali Bu. Insya Allah. Semoga kita bisa bermanfaat untuk orang-orang lain, begitu. Oke Pak, ini terkait dengan fadilah ilmu, gimana nih Pak? Apakah kita menuntut ilmu itu ada versi-versinya dan keutamaan-keutamaannya dan manfaatnya apakah juga kita nanti ketika mencari ilmu itu ada orang yang ilmunya tinggi tapi tidak diterima oleh masyarakat atau oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Apakah gimana nih Pak terkait dengan fadilah ilmu ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Khoridah. Ini merupakan kesempatan yang amat baik bagi saya karena sudah diberikan waktu untuk memanfaatkan ilmu yang pernah saya ambil, yang pernah saya capai di pondok pesantren, juga di beberapa perguruan tinggi. Memang kalam ulama yang paling terkenal itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sekecil apapun ilmu, apabila dimanfaatkan, di-sharing, diberikan kepada orang banyak, maka dia termasuk bagian dari manusia-manusia terpilih, manusia-manusia yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memandang baik tentang mereka yang ilmunya manfaat? Karena Allah sendiri bersaksi di Al-Quran tentang tingginya derajat
orang yang berilmu, atau kita menyebutnya ulama lah. Ya, kita menyebutnya ulama. Sebagaimana Allah memberi penjelasan di Al-Qur'annya pada surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi sebenarnya Allah memulai terhadap kemuliaan penyaksiannya setelah dirinya itu malaikat, setelah malaikat baru orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dari redaksi ini saja, secara tekstualnya saja, tanpa ditafsiri apa-apa, Allah sudah meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Karena tidak semua orang yang diberi ilmu itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tidak semuanya. Makanya saya sangat bersyukur sekali ketika kami menerima undangan dari tim untuk mengisi kultum ini atau podcast inilah. Saya sangat berterima kasih karena saya termasuk bagian dari khairun nas. Khairun nas, orang yang berilmu dan mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Alhamdulillah. Gitu ya, Jadi saya berterima kasih, saya. Jadi begitu. Terus selain Allah menjadi saksi bahwasanya orang alim itu adalah orang-orang yang termasuk yang dimuliakan, Allah juga nanti akan, ini termasuk dari fadilah ilmu, yaitu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Dari ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang bilang derajatnya orang yang alim, derajatnya orang yang alim itu lebih tinggi daripada derajatnya orang-orang yang ahli ibadah atau orang mukmin dalam hal ini. Lebih tinggi daripada orang yang mukmin, orang yang beribadah, ibadahnya 1000 tahun, 10.000 tahun, dibandingkan dengan satu orang alim itu derajatnya kurang lebih 700 derajat. Yang mau bermanfaat juga, iya, tentunya yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu itu dimiliki sendiri tanpa dibagikan kepada sesama muslim itu ya, betul. Pak ya. Oh, iya. Dan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 500 derajat. 500 derajat. 500. Subhanallah. Dan orang alim dan orang mukmin perbedaannya 700 derajat. 700 derajat. Iya. Sudah plus ini Pak ya. Plus itu. Makanya banyak, ini sudah masyhur ini, banyak cerita ya bahwa ketika ada orang mukmin, orang abid dan orang alim ini berebutan untuk masuk ke surga. Jadi ini masyhur ceritanya ini. Kata orang mukminnya begini, saya ini harus masuk surga lebih dulu. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu kok merasa masuk surga dulu? Ya, iya, kenapa kamu kok ngotot minta masuk surga lebih dulu? Iya, malaikat, saya ini orang yang paling beriman kepada Allah. Orang mukmin saya ini, paling mukmin saya ini. Mukmin, udah mukmin nih. Terus yang ditanya kedua. Kemudian ditanya, dari mana kamu tahu bahwasanya orang mukmin itu masuk surga? Dari orang alim ya. Oh, kalau gitu tunggu dulu. Gitu. Kita tunggu orang alimnya ini. Kita tunggu orang alim kan. Setelah itu tanya lagi ke orang yang kedua, orang yang ahli ibadah tadi. Saya malaikat, saya yang berhak masuk surga lebih dahulu. Malaikat tanya lagi kepada dia, kenapa kamu kok mau masuk surga lebih dulu? Iya, karena saya ahli ibadah, saya ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat, ahli sodako dan lain sebagainya. Dari mana kamu tahu orang ahli ibadah itu masuk surga, kata malaikat kan begitu ya. Dari orang alim, malaikat. Kalau gitu tunggu dulu, minggir dulu gitu. Baru yang terakhir ini. Yang terakhir orang alim. Ini nanti saya ceritakan humornya di belakang. Mana orang alimnya? Saya malaikat orang alim. Tanya.
Apa betul kamu orang alim? Betul malaikat, saya orang alim. Ya silahkan masuk surga dulu. Tapi orang alim ini akhirnya tolah-toleh. Kenapa kata malaikat, kenapa kamu kok tolah-toleh, kok sepertinya ada yang ditunggu? Iya malaikat, bingung gitu ya. saya ini dulu sekolah dan mondok ini dibiayai oleh orang kaya. jadi ya, tapi yang terakhir ini Jadi kan yang menjadikannya dia itu alim ya, alim orang karena kaya. Orang kaya Orang itu kaya, yang ya, mau betul. membiayainya. Betul. Gitu Karena ya, dapat Pak ya. beasiswa dia sekolahnya. Nah, itu masyhur cerita ini, tapi memang Saling cerita berkaitan, saling ya. rebutan masuk surga ini memang betul ceritanya. Cuma yang terakhir ini jadi ini ya, jadi perbahanan humoran Humor, gitu. Maka kalau dari konteks derajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini sudah dipastikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kalau ada orang alim kok derajatnya menurut pandangan manusia ini derajatnya rendah, maka perlu dipertanyakan kealimannya. Apakah sudah bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Karena Allah sudah berjanji di Al-Quran, yarfa'illah, Allah akan mengangkat, kan begitu. Utul ilma, yang diberikan ilmu. Dia sudah ilmu sudah dapat, kemudian kok Allah seakan-akan tidak mengangkat derajatnya. Itu bukan cobaan itu. Itu bukan cobaan dari Allah, bukan. Berarti karena memang ada yang salah. Ada yang salah dari manusia. Harus introspeksi diri. Iya. Berilmu itu iya, ya Pak betul. Ya. Karena tidak mungkinlah. Apalagi itu azab, bukan ya Pak bukan, ya? bukan, apalagi azab. Pemirsa, bukan. Iya. Gitu ya. Karena tidak mungkin Allah ini tidak mengangkat orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Karena ini sudah janji Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Gitu. Iya, betul. Ya. Jadi memang kalaupun ada orang alim, orang yang berilmu, itu tapi dia tidak terangkat derajatnya, mungkin bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Apakah kita sudah bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, begitu ya Pak? Apakah juga ada yang salah dalam proses mencari ilmu itu atau bagaimana? Ya, betul ya Pak. Betul. Karena Allah sudah menjanjikan Allah bakal mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu. Betul sekali. Gitu. Bahkan ini ya, kenapa orang ilmu itu sampai diangkat derajatnya? Karena hanya orang yang memiliki ilmu lah yang bisa merasakan ketakutan. Ya, ketakutan tanda kutip ya. Iya. Ketakutan artinya ketakutan itu memahami bahwasanya semua perintah-perintah Allah, semua janji-janji Allah, semua ancaman Allah itu nyata, bukti. Iya. Dan itu pun juga tertulis di Al-Quran. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi memang orang-orang berilmu ini sangat-sangat ditinggikan oleh Allah. Ya, sebagaimana banyak hadis yang menerangkan bahwasanya orang berilmu itu bisa jadi nanti akan dimudahkan segala urusan rezekinya, bisa dimudahkan segala-galanya. Segala urusannya lah ya Pak. Karena hanya orang berilmu yang bisa menerima keburukan. Menerima takdir Allah, gitu Pak ya. Karena takdir. Dia memang memilih belajar dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Mungkin kalau orang yang tidak berilmu mungkin sudah ini Pak ya, stres dan lain sebagainya. Betul. Tidak bisa menerima ketentuan dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul. Gitu ya. Dan pasti akan menyalahkan Tuhannya. Orang yang tidak berilmu loh. Orang yang tidak berilmu itu akan kenapa Tuhan seperti ini? Gitu ya. Sebagaimana cerita-cerita itu. Jadi saya sedang diuji oleh Tuhan. Masya Allah. Lalu dia tidak pernah mencari ilmu Allah. Kok dia minta ujian? Kan gitu ya. Kok menganggap Allah menguji? Ya tidak menguji. Allah hanya akan menguji kepada orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itulah bisa menerima keburukan dengan bersyukur.
Karena sejatinya keburukan dari Allah itu ya sebenarnya bukan keburukan. Bisa saja dianggap pujian dan lain sebagainya. Nah, bagusnya orang berilmu kan begitu. Kalau sampai ilmunya ini misalkan bermanfaat untuk orang lain, saya yakin, hakul yakin, ilmunya memang datang dari Allah dan dijaga itu oleh Allah. Berarti ada Pak juga ilmu yang tidak dijaga oleh Allah. Banyak ya. Banyak. Kita kasih satu contoh. Seperti contohnya gimana ya. nih? Banyak yang mengaku alim, mengaku pintar, akan tetapi di semua langkah-langkahnya, di semua penyampaiannya itu menyesatkan. Oh gitu ya, Pak ya. Apa yang diucapkan dari ilmu yang dihasilkan tidak nambah mendekatkan diri kepada Allah, maka menambah jauh dari Allah. Apa yang disampaikan itu semuanya mengajak jauh dari Allah. Contoh, menyalahkan Tuhan tentang takdir yang diberikan, kodok dan qadarnya. Ya, kemudian ilmunya hanya sebatas apa yang diucapkan. Atau dikit-dikit mungkin haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran, dikit-dikit gitu. Padahal ilmu Allah itu sangat luas, bagaikan ilmu Allah sangat luas, lautan. Itu pun tidak cukup. Masih belum cukup untuk menulis, untuk menyampaikan ilmu Allah, karena ilmu Allah sudah tidak bisa dianggap lagi. Jadi versi saya, kalau ada ulama yang mengatakan ilmu Allah seluas lautan, itu sebagai replika otak kita yang hanya mampu mengamati lautan. Padahal sebenarnya ilmu Allah itu lebih dari lautan. Betul, gitu ya. Betul. Hanya perumpamaan yang menurut kita itu bahwasanya laut itu sangat luas. Padahal lebih luas dari lautan. Lebih luas dari lautan Allah itu sendiri. Betul. Oh, ya. Apalagi dulu kalam ulama kan juga ada ya. Ilmu Allah itu lebih luas, seluas lautan, dan pohon-pohon seluruh dunia dijadikan penanya, kan gitu ya. Dan daun-daun dan daunnya pun jadi gitu ya. lembar-lembaran. Setelah kita makin belajar ilmu, makin tahu kok ternyata ilmu Allah itu tidak seluas lautan, malah lebih luas dari lautan dan tidak terhitung gitu. Dan tidak terhitung dan tidak terhingga terhingga, sehingga otak kita itu kadang-kadang, bagi orang berilmu ini ya, bukan berarti ketidakmampuan kita berpikir tentang ilmu Allah itu bukan berarti kita cupet, bukan. Kadang orang yang berilmu itu dari saking memikirkan keluasan Allah sehingga dia itu semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Di mata Allah semuanya itu sama. Sama ya. Di mata termasuk di mata dia juga sama. Artinya sama itu begini. Saya belajar tentang alam, ini juga intinya belajar kepada Allah. Saya belajar kepada orang gila misalkan, saya juga belajar kepada Allah. Wah, itu nanti pembahasannya lebih dalam lagi. Nah, itu yang dimaksud luas. Nah, gitu ya. Oh iya. Karena kan sebenarnya memang sangat luas sekali ilmu Allah. Dari segi apapun itu juga semakin luas, baik itu dari segi filsafatnya, ilmu ketauhidannya ya Pak ya, terkait dengan bagaimana kita memahami alam semesta ini, bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Ya, betul. Jadi memang jangankan ilmu terkait ketauhidan, bahkan ke ilmu kedokteran pun itu kan juga sangat luas. Betul, sangat luas sekali. Bagaimana kita makanya sampai ada kata-kata jangan sibuk memikirkan saya, gitu kata Allah. Pikirkanlah apa yang saya ciptakan. Betul. Nah, jadi memikirkan yang diciptakan Allah pun itu sudah bikin kita pusing gitu ya Pak ya. Betul. Masya Allah, bagaimana Allah itu Rahman Rahimnya Allah itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Itu masih yang diciptakan. Makanya kan jangan jauh-jauh memikirkan saya gitu. Betul. Ya.
memikirkan Allah itu seperti apa, ada di mana, itu terlalu jauh ya. Karena memikirkan jauh. ilmunya Allah pun itu Iya. sudah sangat luar biasa, Ya, membuat kita haus akan ilmu Allah dan lebih luas lah gitu ya pengetahuan. Ya, terus enaknya lagi nih, Iya, enaknya lagi jadi orang berilmu gitu. Jadi orang alim lah, kita bahasanya orang alim, karena memang kadang-kadang ketika kita bicara tentang orang alim, konteksnya itu agak ini ya, agak jauh nanti. Tapi orang berilmu beda lagi nanti ya. Enaknya kalau orang-orang jadi orang alim itu, alladzi in uhtija ilaihi nafa'ah wa in ustudina anhu agnan nafsa. Apabila dia dibutuhkan oleh orang lain, maka dia memberi manfaat kepada ilmunya. Ya, kepada ilmunya itu. Apa yang dimiliki itu, ilmunya yang dimiliki itu, dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Enaknya orang alim itu begitu. Dan apabila orang alim ini tidak dibutuhkan, dia ghinaan nafsi, sudahlah, dia bisa mencukupi dirinya dengan ilmu itu, sehingga apapun yang datang dari Allah itu dianggap baik. Tidak ada buruk dari Allah itu. Selalu husnudon kepada Allah. Kepada Allah. Apapun yang terjadi. Iya, betul. Karena memang sejatinya kalau kita bicara tasawuf itu ya memang hal buruk itu tidak ada. Semua itu baik datangnya dari Allah. Kita saja yang kadang-kadang mensifati sesuatu hal yang datang kepada kita. Iya, betul. Kadang kita mensifati ya, kita saja yang menafsiri gitu loh ya. Ya Allah. Makanya sampai ada hadis ya, apa itu minal mahdi ilal lahdi, itu kan betul. Menunjukkan bahwasanya sangat luas dan tidak pernah habisnya ilmu Allah itu, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal. Betul. Saya dulu pernah apa namanya, mana ada di dalam kandungan itu belajar. Iya. Terus mana ada di dalam kubur itu belajar. Iya. Makin kesini kita tahu ini, bayi ketika masih dalam kandungan dan belum terbentuk pun di beberapa negara yang maju itu sudah diperkenalkan dengan musik-musik. Oh iya. Ya. Betul. Jadi bayi, apa istilahnya, sebayi itu kan kalau di kandungan itu apa namanya ya, saya lupa itu. Dalam kondisi masih dalam belum terbentuk ya. Seorang ibu ya memang janin ya. Iya, masih janin. Iya, saya juga sering mendengar bahwasanya bayi yang ada dalam perut sang ibu itu mereka bisa diajak berkomunikasi. Iya. Iya, dulu saya juga kayak nggak percaya gitu, Pak. Ternyata banyak orang-orang yang bercerita bahwasanya memang janin yang ada dalam kandungan itu bisa diajak berkomunikasi dan bisa diajak merasakan kondisi sang ibu itu atau keluarga itu. Betul. Iya. Masih dalam kandungan. Makanya ada hadis minal mahdi ilalahdi. Ilalahdi. Sekarang yang ilalahdi. Kalau yang ilalahdi sekarang yang ilalahdi. Di tradisi kita Nahdlatul Ulama. Ya. Sebelum ditinggalkan oleh semua para pelayan dan takziah, keluarga. Ada kalimat yang diajarkan oleh siapa? Ini penalkin. Kalau bahasa Indonesianya, wahai si mayit, apabila datang kepadamu dua malaikat, janganlah engkau takut. Innahu makhlukun min makhluqat. Karena dia itu adalah juga makhluk dari makhluknya Allah. Kalau ditanya, apa pertanyaannya itu? Idza sa'alaka, kalau bertanya kepadamu, faujibu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Nah, itu kan termasuk diajarkan. Dan saya juga mendengar dari ustadz-ustadz saya bahwasanya tatkala mayat sudah diletakkan di alam kubur, kemudian semua takziah sudah meninggalkan tempat, akan datang satu malaikat itu. Wakil itu malaikat rahmah.
malaikat yang mengajarkan jawaban, bagaimana menjawab dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, berarti kan betul minal mahdi ilal hadi. Berarti di dalam kubur saja dia juga belajar. Betapa bahkan sampai sebelum ini Pak ya, sebelum apa namanya itu di liang lahat itu ada, sebelum ditutupi oleh tanah itu pun juga mereka kan ada bisikan dari sang keluarga, biasanya kan ada tuh yang gitu ya kan, gitu. Masuk ke dalam terus bilang bahwasanya gini-gini itu bagaimana itu kan juga ada ya juga biasanya ada, tradisi yang betul, seperti betul. Itu makanya kita bicara ilmu itu apalagi Masya Allah, orang kalau sudah dibuka oleh Allah akal pikirannya, kemudian dia menerima ilmu yang dari Allah itu, seakan-akan otaknya ini berkembang terus, bersyukur terus, dan tidak ada hentinya mengagumi keagungan Allah. Beda dengan orang yang tidak berilmu ya, otaknya kosong, suka marah-marah, suka menyalahkan orang. Itu yang lebih banyak kan, itu menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Wah, lebih parah lagi itu. Lebih parah lagi. Saya tuh sangat senang sekali kalau berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, kemudian sharing gitu ya, diskusi bersama. Walaupun sifatnya debat kusir, tapi kalau berbicara tentang ilmu Allah tidak Allah ya pernah ada habisnya. Tidak ada pernah ada habisnya. Dan tidak akan pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah ada ujungnya. Bisa bersambung terus. Bersambung kayak sinetron Pak. Saya juga pernah ini Pak, membaca di salah satu web itu juga mengatakan bahwasanya memang otak manusia itu berkembang ketika mereka itu belajar dan berpikir. Betul. Tapi ketika otak itu sudah tidak digunakan lagi, maka otak itu akan semakin mengecil. Gitu. Ternyata mungkin itu ada kaitannya juga ya. Terkait bagaimana ilmu itu masuk ke dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, gitu Pak ya. Bahkan banyak juga saya juga pernah mendengarkan ini kata-kata quotes Pak dari kiai yang ada di Pasuruan itu, bahasanya Romo Yai Soleh Barudin itu bejo-bejone uwong lek wong iku eling, rugi-rugine uwong lek wong iku lali. Mungkin yang dimaksud juga ketika kita lupa terkait dengan ilmu Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Betul, gitu ya. Betul. Jadi memang kita diminta untuk selalu mengingat bagaimana ilmu Allah itu mengalir pada kehidupan kita. Mungkin itu juga termasuk salah satu orang-orang yang rugi gitu ya, kalau memang dia lupa kondisinya seperti apa kita sebagai makhluk, bagaimana kita harusnya kepada Sang Pencipta kita, bagaimana ilmu Allah itu mengajarkan pada sesama, habluminallah, habluminal alam, dan habluminan nas juga. Itu kan juga ilmu-ilmu Allah sebagai bekal kita berada di dunia ini sebelum nanti ilalah binya tadi bertemu kedua malaikat. Betul. Ya, karena memang kita tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah puas bagi orang-orang yang terbiasa setiap harinya itu membahas tentang ilmu Allah. Yang dilihat akan jadi ilmu, yang didengar akan jadi ilmu baru, yang dirasa pun akan jadi ilmu baru. Karena sejatinya memang manusia itu suka mengambil hikmah. Hakikatnya manusia itu kan begitu. Tapi kadang-kadang manusia memang tidak sadar bahwasanya itu teguran, itu ujian, itu cobaan, itu adab. Kadang-kadang manusia itu juga tidak sadar kalau ada itu semua. Dan yang sadar itu hanya bagi orang-orang yang berilmu. Ya.
Oh, sangat. Intinya begini, intinya ya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, harus kita syukuri, harus kita jadikan kebanggaan bahwasanya Allah sedang membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada dirinya. Karena tidak semua manusia itu sadar kalau Allah itu menarik dia untuk lebih dekat kepada Allah. Tidak semua manusia sadar. Yang sadar ya tetap hanya orang-orang yang berilmu. Maka Kanjeng Nabi itu kan pernah berkata, sebaiknya bagi orang-orang yang bodoh. Bagi orang-orang yang bodoh. Bodoh. Itu tidak diam dengan kebodohannya. Begitu pula selanjutnya, bagi orang-orang yang berilmu, orang alim juga tidak diam dengan kealimannya. Jadi orang yang bodoh silahkan mencari ilmu. Ya tentunya pada guru ya, bukan kepada berita angin. Ya itu yang lebih baik kan begitu. Jadi intinya ada sanad lah istilahnya, istilah itu. Ada yang memberikan ilmu. Ada yang memberikan. Kemudian orang-orang yang punya ilmu jangan diam saja, bagikan ilmunya pada orang lain. Tapi saya tambahi dari hasil analisis ya, ini kan analisis. Tapi kalau ilmu kalian itu hanya membawa mudarat, jangan dibagikan. Misalkan membagi ilmu cara mencuri, ya jangan. Cara menghipnotis jangan. Beda lagi nih. Karena membawa mudarat itu ya. Ya seperti pisau lah ya. Kalau pisau itu di tangan orang yang tepat, di ibu-ibu rumah tangga atau chef gitu ya. Maka jadilah pisau itu sebagai alat untuk menghasilkan makanan gitu ya. Tapi kalau pisau itu berada di tangan orang pembunuh, maka mutilasilah jadinya gitu Pak ya. Karena memang sekarang juga banyak orang-orang yang bisa dikatakan di luar nalar lah apa yang mereka perbuat itu mungkin karena bisa jadi kurangnya mau mendekatkan diri kepada orang-orang alim gitu Pak ya. Jadi jalannya apa yang mereka tempuh selama ini mungkin kalau dikembalikan lagi kepada kita, dekatkan lagi diri kita kepada Allah, maka Allah juga pasti akan memberikan atau mengirim orang-orang baik kepada manusia itu sendiri. Betul, gitu Pak ya. Betul. Karena sopo sing gelem obah bakal ubah gitu Pak ya. Mungkin seperti itu ya nantinya. Akan berubah pikirannya, akan berubah kondisi kehidupannya. Karena kan lakukan apa yang kamu mau, maka kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi, gitu ya. Jadi kita sebagai seorang mukmin, kita juga diminta untuk memang mendekatkan diri kepada Allah, berdiskusi atau juga mau bernyerawung lah Pak ya. Betul. Kepada orang-orang yang alim, dan kita juga diminta untuk belajar dan belajar gitu. Karena fadilah ilmu itu memang sangat banyak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, karena Allah juga meninggikan derajat dari orang yang mau belajar, orang yang mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Karena memang banyak juga orang yang memiliki ilmu tinggi tapi dia menyimpan ilmunya itu untuk dirinya sendiri tanpa mau memberikan kepada orang lain. Padahal dari situ ketika orang yang mau membagikan ilmunya dengan secara baik-baik, maka orang yang mau membagikan ilmu itu dia juga mendapatkan kebaikan dari orang yang melakukan itu, gitu ya. Siapa yang menanam dia juga akan menuai. Begitu ya Pak ya. Betul. Cukup sekian, semoga kita bisa diberi kesehatan dan terus mencari ilmu, menuntut ilmu dalam kondisi sehat. Karena kalau sudah sakit pun kita juga terbatas Pak ya, untuk mencari ilmu dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Begitu ya. Oke pemirsa,
Kita dari MA Hasan Munati, saya juga Dewan Guru dari MA Hasan Munati, dan Bapak Muhammad Sulaiman Sulaiman ya. dari Guru MA Hasan Munati beserta tim multimedia. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk semua orang gitu ya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin, amin. Dan lancar tanpa halangan apapun, amin. Diberi kekuatan meskipun cuaca berubah-ubah begitu ya. Akhiron dari saya, terus belajar, semangat belajar, dan mari kita menggapai ridho-ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya Khoridatul Bayah, saya Muhammad Sulaiman Fadli mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.